Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Muhyiddin, NIM 220411100154. Oke, di sini saya akan menjelaskan dalam video tentang tugas mata kuliah pemrograman desktop C 2023, tugas B14 update. Di sini yang pertama, buatkan penjelasan tentang alur melakukan edit data. Alur digambarkan menggunakan tools. Oke, di sini yang pertama saya menggunakan flowchart sebagai alurnya. Nah, yang pertama di sini start, dia program akan mengambil data dari sebuah database. Nah, dalam database tersebut akan dimunculkan di dalam output, di dalam programnya, sini alurnya. Lalu selanjutnya user akan melakukan proses untuk menyeleksi data untuk diedit. Nah, di sini kan sebelumnya udah ada data yang udah di output diambil dari database. Nah, di sini selanjutnya alurnya user akan melakukan seleksi data mana yang akan diedit. Nah, setelah mendapatkan data mana yang diedit, dia akan melakukan pengecekan di database apakah data tersebut ada di database. Jika tidak, dia akan melakukan kembali output database sebelumnya di formnya. Jika ada, baru dia akan melanjutkan ke sebelumnya. Misalkan dia alurnya pada saat user melakukan melihat data, lalu dia tidak mengklik data yang akan diupdate atau data tersebut kosong, pada saat dilakukan pengecekan di sini cek database apakah dia ada datanya di database. Jika tidak, dia akan kembali lagi ke awal. Dia akan dia akan mengoutput kembali data yang sebelumnya, data database. Baru user bisa melakukan seleksi data lagi untuk diedit. Nah, setelah melakukan seleksi lagi, misalkan yang kedua user pada saat cek di database data tersebut ada di dalam database, maka dia akan melakukan input data baru. User akan diminta untuk melakukan input data baru untuk berdasarkan data yang diseleksi sebelumnya oleh user. Jadi setelah dia menseleksi data tersebut akan disimpan dalam sebuah variabel. Nah, variabel tersebut akan sebagai acuan untuk nanti pada saat input data baru, dia akan mengecek di database-nya, dia akan melakukan input data berdasarkan data yang sama dengan yang diseleksi sebelumnya. Jadi misalkan user melakukan seleksi untuk data new dari database, dia akan variabel tersebut dari disimpan sebagai acuan. Setelah dicek database ada, user melakukan input data baru. Nah, data yang baru itu akan diinput ke data yang lama berdasarkan data name tersebut yang sama dengan data yang sebelumnya. Lalu setelah itu akan terupdate database dan end. Oke, selanjutnya untuk implementasi alur data, jelaskan codingannya. Nah, sini seperti biasa untuk Windows-nya dengan Kitty Widget. Untuk set Windows-nya seperti biasa layout-nya pakai VBook layout. Terus ada button. Nah, di sini ada button untuk update data. Nah, button tersebut ini berdasarkan key push button update data. Pada saat dia diklik, dia akan melakukan signal ke slot update data. Fungsi update data di sini di mana dia di fungsi update data sebelumnya. Nah, sebelumnya kan di alur saya dia program akan menampilkan data terlebih dahulu. Di sini pada saat yang pertama dia dijalankan, key application dijalankan, dia akan melakukan OpenDB. Dia akan mengeluarkan atau mengoutput semua data yang ada di database. OpenDB itu fungsinya yang mana? Nah, di sini pada saat OpenDB dia akan mengambil SQL dari database namanya MainDB. Di sini MainDB di direktur yang sama, direktur yang sama. Jika sudah benar, dia akan mengambil select query dari tabel siswa, select all dari tabel siswa. Baru di alur saya tersebut sebelumnya dia akan
mengambil database terus mengoutputnya di database, mengoutput data dari database sebelumnya. Nah, di sini setelah data tersebut sudah diambil di query select from siswa, nah di sini query-nya disimpan dalam sebuah model query model, lalu ditampilkan dalam bentuk tabel view. Setelah alurnya yang output database selesai, di sini melakukan seleksi data. Nah, di sini saat melakukan seleksi data, di sini kan sebelumnya ada key push button update data. Dia akan menjalankan update data, klik dev fungsi update data. Nah, yang user melakukan seleksi data itu di mana? Di bagian selected row, dia akan mengambil selected selection model index row current indexnya itu dari tabel view, dia akan masukkan ke selected row. Nah, saat sebelumnya dicek, dia akan pilih baris terlebih dahulu. Jika yang selected row tadi 0, kurang dari 0, ataupun berarti dia tidak menselect apapun karena row itu dimulainya dari 0. Nah, sini kan dia berarti tidak memilih apapun, dia akan button biasa, tidak ada apa-apa. Nah, jika tidak, dia akan mengambil dari selected row. Di sini kan row-nya punya 3. Itu yang row pertama itu di tabel view the row name, row nama, dan row yang satunya itu row selanjutnya itu alamat. Jadi row pertama itu indeksnya 0, row kedua itu indeksnya 1, row ketiga itu indeksnya 2. Nah, di sini pertama kan dia ngambil table view, ngambil tiga-tiganya berdasarkan selected row. Misalkan saya ngambil yang pertama itu selectednya name, dia sebagai acuannya name. Di sini saya membuat acuannya sebagai name. Nah, selanjutnya pada saat dia sudah dicek database-nya dia ada, dia kan menginput data baru kan. Nah, pada saat di sini input data barunya menggunakan key input dialog box. Nah, di sini ada 3, karena di sini kan datanya ada 3 tabel row-nya, itu ada nama, name, dan alamat. Nah, sebelumnya kan sudah diambil datanya dari tabel, dari query, name, nama, sama alamat berdasarkan row-nya. Nah, pertama itu kan ada input dialog box yang pertama untuk mengubah data si name-nya. Nah, yang pertama kan awalnya dia sudah ada, jadi dia memunculkan dialog box dengan data sebelumnya yang sudah diambil dari name. Selanjutnya nama sama juga alamat. Sekarang dia punya 3 data baru untuk diubah. Setelah melakukan input dialog sudah selesai, user melakukan input data, baru selanjutnya dia akan melakukan update ke database. Nah, update database itu gimana? Itu melakukan query. Di sini, nah query-nya itu apa? Dia menggunakan update, fungsi update untuk di tabel siswa. Dia akan men-set name, nama, alamat, di mana name-nya sebagai berapa tadi. Nah, di sini kan update-nya berdasarkan acuannya itu data name sebelumnya. Setelah yang diselect itu name, dia akan mengupdate data yang name-nya sama dengan yang mau diupdate sama user. Lalu di sini bind value seperti biasa, name itu no name, nama dengan no nama, alamat alamat, dan name dengan name. Jadi dia akan mengupdate tabel siswa dengan name-nya yang misalkan ini, dia mengupdate name baru, nama baru, selama alamat baru gitu. Sudah selesai, dia akan mengambilkan tabel berhasil bervalue, lalu dia akan mengupdate tabelnya. Update tabel itu gimana? Dia akan melakukan lagi model query, terus query select all from siswa, dan dia akan menambahkan lagi modelnya ke tabel view. Oke, selanjutnya apa untuk uji coba implementasi tadi? Oke. Nah, di sini ada data tabel view dari hasil query database main DB dengan row pertama itu name, nama, dan alamat. Row name dengan indeks ke 0, row nama dan row alamat indeks 1, row nama indeks 1, row alamat indeks ke
2. Nah, seperti yang katakan sebelumnya, user di sini untuk melakukan edit di sini kan database tadi, output database. Nah, di sini udah terdapat output database. Lalu user melakukan seleksi data untuk edit. Misalkan yang pertama dia melakukan seleksi, kan di sini acuan sebagai name, dia akan melakukan seleksi untuk name. Di row name row ke 0 dia akan melakukan seleksi, lalu dia akan melakukan update data. Nah, update data benar, nah dia akan berarti dia udah masuk ke kondisi yes, dia ada database-nya, name-nya tadi ada dalam database, karena dia ngambil berarti benar, dia ngambil name yang 21. Nah, setelah ada dia akan minta inputan data baru. Di sini inputannya itu berdasarkan data yang sebelumnya, karena ini query-nya sudah diambil tadi, dia punya name sebelumnya kan 21, sekarang kita mengubah jadi 154. Lalu input yang kedua itu dialog yang lama, lalu yang ketiga itu alamat. Nah, setelah selesai dia akan mengupdate query, lalu akan mengupdate tabel. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya untuk modul P14 update query. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.